Oke. Selamat datang anak-anak di kelas Bisnis Online kelas 12 bersama Bu Menik ya. Semuanya sudah siap untuk belajar? Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin berdoa, Zen, Ketua Kelas. Baik, kawan-kawan semua. Untuk memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, ini kelasnya sudah rapi ya, Ibu senang sekali. Kelasnya sudah rapi, mejanya sudah lurus, kemudian tidak ada sampah yang tergeletak di lantai. Bu Guru mengapresiasi untuk yang hari ini tiket. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajarannya, kelihatannya ini Mas Zen, bajunya belum dimasukkan ya, Mas? Bu Guru sudah mengingatkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita harus selalu tampil dengan rapi. Tolong Mas Den, bajunya dimasukkan dulu. Silakan keluar dulu. Nanti kalau sudah rapi baru masuk lagi ya. Bu Guru kasih kesempatan kasih waktu 5 menit. Silakan. Iya, Bu. Oke, baik. Kita awali untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional ya. Ya, Bu. Untuk negara masa yang akan datang, Kewajiban mula Jadi terhadap bangsa. Terus kerja keras, aku teguh dan pikir jernih, pelaku harus hai putra pelaku harus hai putra baik, kita ingat kembali ya anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai pengertian jenis-jenis dan struktur blok. Nah, kemarin sudah tahu ya pengertian blok-blok itu merupakan apa sih ya? Ada yang ingat? Apa itu blok? Merupakan salah satu media daring ya, yang bisa digunakan untuk apa? Untuk sharing informasi, Bu. Ya, untuk sharing informasi. Nah, terima kasih Ade. Ade masih ingat ya. Nah, di pertemuan hari ini kita lanjutkan materinya. Sharing informasi itu bisa apa aja sih, kayak gitu ya. Nah, sharing informasi itu bisa macam-macam, nggak cuma nggak melulu hanya informasi-informasi yang kayak berita-berita, itu nggak selalu seperti itu. Bisa juga kita manfaatkan untuk berbisnis, untuk jualan produk juga. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mampu merencanakan pembuatan blog dengan baik atau mengkonsepkan pembuatan blog dengan baik, gitu ya. Jadi sebelum kita nantinya akan praktek membuat blog, kita harus paham dulu konsepnya seperti apa.
Harus bisa merencanakan. Sebelum bisa merencanakan harus bisa mengonsepkan dan harus tahu materinya, harus paham gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian untuk mengerjakan pretest ya, untuk mengukur kemampuan kalian sejauh apa sih gitu sebelum kita mulai materi dan mulai kegiatannya. Nah, silakan dikerjakan soal sebelum kalian mengerjakan soal pretest. Bu Guru akan jelaskan dulu sintak hari ini, kegiatan hari ini itu apa aja. Nah, yang pertama adalah kalian nanti mengamati masalah dulu. Ya, nanti Bu Guru akan putarkan video pembelajaran di mana di situ ada sebuah masalah yang akan kalian cermati. Nah, masalah itu intinya yang ada di video itu adalah apakah menulis itu buang-buang waktu dan tidak menghasilkan uang, intinya seperti itu. Nah, nanti biasa kalian tonton bersama. Kemudian yang kedua, pembagian tugas kelompok. Di sini nanti kalian akan dibagi berdasarkan kelompok yang sudah kita buat ya pada pertemuan sebelumnya. Ada ketuanya, di sini ada Mbak Tri sama Mbak Wiwit ya. Nanti ketuanya, terus ada Bu Bun, ada Tri, tadi siapa aja Bu Guru lupa namanya? Pratiwi, Bu. Iya, Pratiwi, mohon maaf ya. Bu Guru baru selesai ngajar di kelas lain, namanya jadi lupa. Kemarin ketuanya ada Pratiwi, ada Tri, kemudian ada Ade, kemudian ada Tio. Ya, nanti silakan nanti masing-masing dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya gitu. Nanti mungkin tidak bisa waktunya, tidak bisa semuanya Bu Guru ambil ya, mungkin 2 ya. Tapi yang lain tetap harus siap ketika ditunjuk. Terus yang ketiga ada diskusi kelompok dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Jadi nanti kalian akan berdiskusi, kalian boleh mencari dari internet atau dari manapun ya untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Sehingga nanti hasilnya jadi lebih otentik ya, lebih memuaskan. Terus yang keempat, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, indikator penilaiannya, Bu Guru nanti ada beberapa ya yang akan Bu Guru jadikan sebagai kriteria. Yang pertama, untuk fungsi domain, nice dan menu itu harus ada saling keterkaitan gitu, harus ada ada keterkaitan mengenai masalah yang akan Bu Guru putarkan nanti gitu. Dan untuk domain itu harus sesuai dengan nice-nya, nice juga harus sesuai dengan fungsinya nanti apa, demikian juga dengan menunya. Nah, mungkin kalian masih agak bingung ya, nanti akan Bu Guru jelaskan sekilas untuk materinya. Oke? Jadi sebelum Bu Guru jelaskan materinya, silakan kalian kerjakan kuisnya dulu di link yang sudah Bu Guru cantumkan. Silakan dikerjakan, Bu Guru kasih waktu 5 menit ya, karena itu hanya ada 5 soal saja, 5 soal, tapi soal itu harus dicermati baik-baik karena itu soal hot, itu nggak bisa hanya sekedar lihat terus langsung ketemu jawabannya, kalian harus benar-benar baca dan mencermati. Silakan. Baik, Ibu. Oke, sudah selesai ya? Selesai, Bu. Ya, Bu, coba Bu Guru lihat nih nilainya. Luar biasa ya ini. luar biasanya harus segera belajar lagi, lebih giat lagi. Nanti diperhatikan ya, dipahami materi yang akan Bu Guru sampaikan. Kenapa? Karena di antara sekian banyak siswa yang sudah KKM melampaui batas tuntas 75, itu baru Zen. Nah, baru Zen.
Iya, yang lain ini gimana nih? Yang lain tuh masih di bawah KKM. Ada yang 70, ya KKM-nya kan 75, ada yang 60, ada yang 50 juga. Nah, ada satu lagi nih yang aduh, ini gimana nih? Ada yang nilainya dapat 30, Bu Guru tidak akan menyebutkan ya. Silakan kalian pasti yang merasa saja, yang merasa dapat nilai 30. Apa nanti diperhatikan baik-baik yang tadi masih belum paham, masih salah disimak, saya kok bisa salah, yang benar apa, kayak gitu ya, sehingga nanti pas post test kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan nilai melampaui KKM gitu. Semangat ya anak-anak ya, semangat. Semangat, Semangat, Bu. Bu. Baik. Semangat. Oke, kita masuk ke materi. Jadi di sini ada 4 ya fungsi promosi seperti yang tadi udah disinggung oleh Ade ya. Sarana. Belum kelihatan, Bu. Oh, materinya belum terlihat. Belum, Bu. Oke. Sebentar ya. Guru share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, mulai. Fungsi promosi ada 4. Yang pertama sarana publikasi. Ya. Nah, jadi blog bisa menjadi salah satu sarana untuk menuangkan kreativitas menulis dengan bebas, ya. Entah itu kisah kehidupan, opini pribadi, atau karya-karya lain. Nah, yang kedua portofolio online. Kita bisa mengisi blog dengan hasil karya tulisan, foto, ya, atau proyek apapun yang pernah kita kerjakan. Nah, portofolio itu salah satu cara yang bisa kita gunakan biar kita menjadi seorang yang profesional. Sehingga nanti klien atau perusahaan atau mitra manapun jadi lebih mudah nih untuk mengetahui skill kita dan pengalaman kita. Nah, siapa tahu kita diajak kerjasama, diajak kerjasama sama perusahaan besar, gitu kan. Nah, itu akan menjadi batu loncatan. Apalagi bagi kalian yang masih statusnya siswa serta didik, sehingga nanti kalau kalian udah merintis bikin portofolio online, ketika kalian lulus nanti akan lebih mudah untuk mencari klien gitu, atau bahkan mungkin kalau bisa dari masa sekolah sudah dapat klien, lulus udah nggak bingung lagi, kalian bisa melanjutkan pendidikan misalnya kuliah ya, sambil melanjutkan nih kerjasama. Kemudian sarana yang ketiga sarana branding. Nah, ini bagi seorang profesional menulis artikel atau konten di blog itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk dia menciptakan personal brandingnya dia, gitu. Ya, misal nih, misal ini ada yang ingin dikenal sebagai seorang ahli di bidang marketing atau bisnis, maka ada akan menulis blog yang isinya di situ isinya artikel-artikel yang membahas tentang bisnis dan marketing. Atau misal nih ada Tri ingin dikenal sebagai seorang ahli di bidang masak-memasak gitu. Maka Tri ya bisa di blognya dia menuliskan segala hal tentang masakan gitu. Nah, itu ya sarana branding. Kemudian yang selanjutnya keempat, mempromosikan barang dan jasa. Nah, ini. Nah, kita juga bisa menulis blog di mana di situ kita bisa merekomendasikan barang dan jasa, misalnya yang ada di Shopee atau dimanapun itu, kita bisa mendapatkan keuntungan dari afiliasi marketing. Nah, ini sudah ada pelajarannya ya, afiliasi marketing di kelas 11. Semoga kalian masih ingat. Pasti masih ingat ya. Jadi afiliasi marketing ketika kita menawarkan produk. Coba masih ingat, Bu Guru mau tanya dulu nih sama Tio. Tio masih ingat nggak afiliasi marketing? Halo Tio. Bantu jawab, Bu. Oh ya, Zen gimana Zen?
Menurut saya, Bu, afiliasi marketing itu artinya bahwa media promosi tersebut bukan hanya melakukan kegiatan promosinya sendiri, tetapi dia bekerja sama dengan media-media promosi yang lain. Artinya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan. Hanya saja mereka bergerak dalam subjek yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Sekian, Bu. Bagus sekali, Zen. Benar sekali ya. Jadi kita tuh bekerja sama, kita tidak perlu menyediakan atau stok barang, asalkan ada yang beli dari hasil rekomendasi kita, gitu, link yang kita share di blog kita, maka kita akan mendapatkan komisinya berapa persen dari harga yang ada kayak gitu. Nah, ini biasanya ada di yang paling lagi banyak penggemarnya ini Shopee affiliate sama TikTok affiliate ini ya, kita tinggal daftar aja. Nah, selanjutnya, materi yang kedua, hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat blog. Yang pertama adalah kita tentukan dulu platformnya. Ada dua, yaitu WordPress dan domain. Maaf, ini buku salah nulis. WordPress dan Blogspot. Nah, nanti kita udah bahas juga di awal kemarin WordPress sama Blogspot ya. Kita katanya kalian sepakat untuk bikin lebih suka pakai WordPress. Ada juga yang lebih suka pakai Blogspot. Nah, nanti akan ada kegiatan praktek di mana kalian nanti akan menentukan mau WordPress atau mau Blogspot, gitu ya. Nah, yang kedua memilih niche. Nah, niche ini adalah topiknya. Kalian mau memilih topik apa? Topik khusus yang ditulis di blog. Gitu. Jadi nantinya akan lebih fokus. Nah, ada beberapa tips ya untuk memilih topik. Kita bisa memilih topik yang kita kuasai, topik yang populer, atau topik yang menguntungkan buat kita. Gitu. Menguntungkan di sini maksudnya gimana? Menguntungkan karena kalau kita membahas topik-topik tersebut, nanti kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu, yang berani membayar kita mahal, ya, termasuk iklan-iklan yang masuk gitu. Contohnya apa? Kalau topik-topik yang menguntungkan, misal kayak teknologi, membahas tentang gadget, smartphone, ya, laptop, atau topik tentang otomotif. Nah, contoh-contoh niche yang bisa kalian pilih yaitu ada beberapa ya, contohnya kecantikan, fashion, kuliner, bisnis, dan lain-lain. Coba Kak Bu Guru mau tanya Tiwi. Tiwi, kamu paling suka niche yang mana, Wi, dari sekian banyak, Wi? Halo, Tiwi. Suka yang fashion, Bu. Oh ya, Tiwi suka fashion ya. Oke. Saya suka yang kecantikan, Bu. Oh iya, kecantikan juga. Kalau Zen? Zen suka yang mana, Zen? Oh, Zen lagi ke toilet tadi ya? Oke. Yang ketiga, pilih layanan hostingnya. Nah, ini hosting itu apa? Hosting adalah, ini saya guru salah nulis ya, maaf ya. Hosting itu sebuah tempat penyimpanan agar artikel-artikel atau blog kita atau konten kita bisa dibaca oleh pengguna internet, gitu ya. Jadi terindeks di Google gitu, misalnya di internet. Kemudian yang nanti kita akan praktek ini ya. Kemudian yang keempat, tentukan nama domain. Nah, nama domain ini contohnya marketingclass.com, ada lagi contoh kompas.com, dan lain-lain ya. Nah, nanti marketing kelas ini harus sesuai dengan niche yang kita pilih, topiknya apa. Ya, kalau fashion ya topiknya domainnya ya harus berbau-bau fashion kayak gitu kalau bisa ya. Terus yang terakhir, menyiapkan konten. Konten harus juga sesuai dengan niche karena biar fokus. Oke ya, untuk materinya ada pertanyaan? Apakah ada yang belum dipahami? Tidak ada ya, berarti semua sudah paham ya? Sudah, Bu. Baik. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan menonton video permasalahan ya. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kita buka videonya. Oh, maaf. Suaranya nggak kedengaran ya, Bu? Oh, nggak kedengeran?
Nggak ada, Bu, suaranya, Bu. Oke, sebentar. Oke, kita buka lagi ya. Apakah sudah terdengar? Filenya masih kesimpan di harddisk kok. Ambil aja harddisknya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Jadi soalnya nggak bisa dibuka, rusak. Terus tulisan-tulisan kamu gimana? Semuanya ada di laptop. Ya Marsanda mau aku pindahin dulu ke Drive, tapi belum sempet. Kan belum aku edit dulu filenya. Minta beliin lagi aja sama kakak kamu, kan banyak duit. Kakak kamu udah tahu belum kalau laptopnya rusak? Udah kan. Kakak kamu kan duitnya banyak, kan udah sukses tuh bisnis online, jualan baju-baju Korea. Pasti dibeliin lagi, ya nggak? Iya dong. Bukan itu masalahnya. Aku juga pernah bilang mau beli ini, tapi nggak apa-apa. Tapi yang buat aku sedih, aku bilang kalau semua tulisan-tulisan itu nggak berguna dan nggak bisa menghasilkan uang. Jadi nggak perlu ditangisi lagi. Ya sabar ya Lia, pasti nanti ada jalannya kok. Iya bener itu. Ya makasih teman-teman. Ya Sama-sama. Ya udah daripada kamu sedih terus, ayo ke kantin. Kita ke kantin juga. Ayo ke. Do you know the fight to keep you by my side? This love will never change. Baik, ya. Jadi itu tadi ya video dari seorang siswa yang bernama Mevalia ya. Jadi Mevalia ini sedang sedih karena file-file yang hasil tulisannya itu yang ada di dalam laptop itu tidak bisa dibuka lagi karena harddisknya juga jatuh dan rusak kayak gitu ya. Nah, teman-teman ini menghibur terus akhirnya mereka ngajakin Mevalia ke kantin untuk membahas solusi dari masalah itu. Kebetulan mereka berlima itu bersahabat dan sama-sama suka menulis kayak gitu ya. Makanya mereka bersahabat. Oke, kita lanjutkan kegiatan berikutnya ya. Jadi dari masalah tadi ya silakan kalian diskusikan, kemudian kalian kaitkan dengan materinya yaitu fungsi blog dan hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat blog. Diskusikan solusi dari masalahnya Mevalia itu seperti sesuai dengan yang diucapkan oleh teman Mevalia itu bahwa di setiap musibah atau cobaan itu pasti ada hikmahnya. Nah, seperti yang tadi Bu Guru sampaikan juga, kalian boleh mencari referensinya dari berbagai sumber ya untuk sebagai bahan diskusi. Silakan ya, waktunya bisa dimulai. Tulis kelompoknya, tulis hasilnya. Ya, di situ ada 4 kolom: fungsi, nice, domain, dan menu. Silakan dituliskan dari permasalahannya Mevalia itu tadi. Kalian tulis gitu. Kalian tulis kira-kira ketika mereka berlima itu membuat blog ya, bersama-sama membuat blog, domain yang tepat itu apa gitu. Domain yang tepat apa, terus menunya apa, menunya apa aja, terus nice-nya tentang apa, terus fungsinya itu apa, fungsi dari blog yang akan mereka buat. Nah, untuk LKPD-nya sudah kalian pegang ya, masing-masing sudah Bu Guru bagikan. Nah, silakan itu diisi. Bu Guru akan share. Silakan bisa dimulai untuk berdiskusi. Masing-masing ketua, Tri dan Tiwi, silakan ya dipimpin teman-temannya, kelompoknya untuk berdiskusi. Ingat, Bu Guru akan menilai keaktifan kalian dan kekompakan kalian dalam berdiskusi. Jadi nanti kalau ada yang tidak aktif berdiskusi, Bu Guru tidak akan memberikan poin di situ, tidak ada penilaian keaktifan di situ. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Waktunya 5 menit ya, cukup. Silakan dimulai. Baik, Bu. Baik, Bu.
Nah, ini LKPD-nya, silakan dilengkapi. Ya, ada tugas individu. Dan nanti juga kalian akan mengerjakan tugas kelompok dan individu. Sudah selesai, Bu. Baik, oke. Sudah selesai. Silakan dipresentasikan ya untuk Tio. Tio. Ya, kelompoknya Tio sama Tri. Berarti sama Tiwi juga ya. Tiwi silakan dipresentasikan Bu Guru. Ini ya, tampilkan hasil pekerjaan kamu. Tiwi. Ayo Tiwi, silakan dipresentasikan. Ya, Bu. Siap. Dari hasil kelompok kami, fungsi blok yang sebaiknya dipilih adalah fungsi memasarkan produk. Karena akan membantu kakaknya, siapa ya tadi ya namanya ya? Nevalia. Iya, kakaknya Lia. Ya, untuk memasarkan produknya karena kakaknya jualan online. Terus Zen, dimut dulu Zen, nggak kedengaran Pratiwi Zen. Oke Zen, minta tolong di-mute dulu. Silakan Pratiwi. Ya Bu, saya lanjutkan ya Bu. Ya. Domain yang dipilih yaitu koreanstyle.com. Jadi nanti yang baju-baju yang apa namanya yang mau diposting nanti bertemakan Korea gitulah. Ya bagus. Kemudian nice-nya nanti fashion karena baju ya Bu ya dan teman-temannya. Kemudian menu yang dipilih itu inspirasi OOTD ya. Oke, bagus sekali Tiwi ya. Sekarang bahasa gaulnya OOTD. Iya. Kamu gaul sekali ya Tri ya. Prestasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih Tiwi. Bagus banget. Nah, ini ya semuanya sudah sesuai dan kalau Bu Guru boleh memberikan masukan, ini di menunya bisa ditambahkan lagi ya sesuai dengan materi yang tadi Bu Guru sampaikan ya. Untuk menu bisa ditambahi misalnya tips ya, tips memilih baju-baju Korea anti KW misalnya, atau tips memadupadankan warna atau apapun itu. Tiwi pasti lebih paham karena Tiwi yang menyukai Korean style ya Tiwi ya. Atau bisa juga rekomendasi toko-toko atau yang online shop untuk membeli baju-baju Korean style apapun itu ya. Nanti bisa ditambahin lagi ya Tiwi dan teman-teman ya. Baik Iya Bu. Ya. Terus Bu Guru mau satu lagi untuk tepuk tangan ya satu aja, takut waktunya nggak cukup. Baik, Bu Guru akan meminta silahkan memberikan kesempatan kepada Ade untuk mempresentasikan tugas ininya ya, individunya. Tadi kan sudah sekalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok dan juga setelah itu mengerjakan tugas individu. Nah, silakan dipresentasikan, Ade. Bu Guru share ya. Iya Bu. Sudah saya kirim tadi Bu, tolong di-share ya Bu. Iya, siap Ade. Tadi semuanya nih yang lain juga udah ngirim ke Google Classroom ya. Tugasnya ya. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, silakan Ade. Iya Bu, ini hasil dari tugas individu saya, yaitu nice-nya itu saya menentukan kecantikan Bu. Fungsinya itu untuk men-set tutorial make up dan review penggunaan step-step penggunaan skincare.
domainnya tipscantik.com. Menunya ada tips cantik, review skincare, tutorial makeup, sama link untuk yang diskon-diskon skincare-nya, Bu. Oke, Ade, bagus sekali ya. Jadi ternyata Ade menyukai ini ya tentang kecantikan. Aduh, pantesan ini Mbak Ade cantik ya karena memang suka sekali dengan kecantikan. Oke ya, ini sudah bagus. Fungsinya juga sudah sesuai. Berarti ini masuknya ke apa? Publikasi atau branding? Ade, kamu memilihnya berarti yang mana? Publikasi atau lebih ke branding agar kamu terlihat ekspor di bidang kecantikan atau hanya sekedar share-share aja? Yang mana, Dek? Publikasi, Bu, belum ke branding, nanti dilanjutin lagi. Oke, jadi hanya sekedar publikasi aja ya. Jadi belum ke arah branding ya ada ya, karena mungkin kamu merasa belum Bu, hanya sebagai affiliated-nya aja, Bu. Oke, kasih share Ade. yang diskon-diskon aja. Oke, baik, Ade. Terima kasih. Nah, ya. Jadi untuk kelompok ini semuanya sudah Bu Guru lihat tadi ya satu persatu, itu tugas individunya juga sudah Bu Guru lihat satu persatu, semuanya sudah mengerjakan dengan baik, sudah di atas KKM ibaratnya ya, karena kalian sudah mengetahui indikator penilaiannya apa dan kalian sudah memahami materinya dengan baik. Hanya perlu dilengkapi saja gitu ya. Contohnya tadi kayak punya Tiwi, tadi untuk menunya bisa diperdalam lagi gitu. Nah, untuk punya Ade juga nanti ternyata lebih ke arah affiliate ya, sudah bagus. Fungsi blognya sudah lebih jelas tadi karena Bu Guru masih bingung nih, yang mana nih fungsinya mau ambil yang mana kayak gitu. Oke. Kita lanjutkan untuk langkah kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu post-test ya. Oke. Ini sudah terlihat soal post-testnya? Ya, Bu. Baik, silakan kalian mengerjakan soal post-test yang ada pada link yang sudah Bu Guru share. Silakan. Siap, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, ya, Bu. bagus. Coba Bu Guru lihat ini hasilnya. Luar biasa ini ya. Zen, kamu masih dengan nilai yang tertinggi. Tadi kamu dapat berapa, Zen? 90, Bu. 90. Ternyata kamu naik nilainya, Zen, jadi 95. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Zen. Ya. Kasih. Terus di sini juga yang lain juga dapat bagus-bagus juga semuanya di atas KKM. Ada Ade dapat nilai 95 juga sama seperti Zen. Kemudian ada Tio ya di sini ada dapat 90. Kemudian Tri dan Tiwi dapat nilai 85. Luar biasa, kalian berarti sudah menguasai materi dengan baik. Oke ya. Kalau begitu, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa ternyata nice, kemudian domain, fungsi blog kayak gitu ya, itu harus apa? Saling masing-masing itu harus saling berkaitan. Betul sekali. Coba Tri, kesimpulan yang kamu dapatkan hari ini gimana, Tri? Iya, Bu. Tri? Kesimpulan pembelajaran hari ini gimana, Tri? Kesimpulan pembelajaran hari ini, Bu, yang saya pahami itu ternyata blog boleh sebagai sarana kita untuk mengapa ya, Bu? Melakukan informasi melakukan pemasaran, Bu. Oke, baik, bagus sekali, Tri. Oke ya, berarti sudah paham kalian. Untuk pelajaran yang akan datang kita akan bahas materi membuat blog berdasarkan hasil diskusi kelompok pada hari ini. Terima kasih anak-anak. Apakah kalian hari ini bahagia, senang pembelajaran hari ini? Bahagia, Bu. Bahagia, Bu.
Oke ya, kita tutup ya. Zen, silakan dipimpin Zen. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing sesuai agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah